Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di KKG SD Sekecamatan Balikpapan Utara. Yang terhormat, Ketua KPPS Bapak Kasdianto SPD MM, yang kami hormati K3S dan Ketua KKG Sekecamatan Balikpapan Utara, Bapak Ibu narasumber, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu Guru SD Sekecamatan Balikpapan Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita boleh bertemu kembali di dalam KKG virtual Sekecamatan Balikpapan Utara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah bergabung di dalam KKG virtual hari ini. Bapak Ibu yang kami banggakan, di tengah-tengah kita sudah hadir juga Bapak Ibu narasumber. Saya akan memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Joniansah dari SD Negeri 09 Balikpapan Utara, Ibu Wahyuning Tias Rukanasari dari SD Negeri 06 Balikpapan Utara, Bapak Rahmat Pratama dari SD Negeri 020 Balikpapan Utara, Bapak Budi Setiono dari SD Negeri 024 Balikpapan Utara, serta Ibu Siti Zubaidah dari SMP Negeri 3 Balikpapan Utara, dan saya sendiri Eka Marida dari SMP Negeri Balikpapan Utara. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengangkat materi tentang budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, KSE dan juga coaching. Seperti apa itu, bagaimana proses dan cara pembuatannya, nanti Bapak Ibu akan tahu lebih lanjut dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Joniansah, yang akan menyampaikan materinya tentang budaya positif. Kepada Bapak Joniansah, kami persilahkan waktu dan tempat. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberikan keleluasaan untuk materi saya yang pertama, yaitu budaya positif. Ya, sebelum kita share ke materi, ya, perkenalkan, ya, saya Joniansah, saya angkatan 2 CGP tahun 2021 yang mangkal di SDN 009 Balikpapan Utara. Oke, kita lanjut saja ya. Kita mengenal budaya positif dari awal ya. Kita mempelajari karakter pagi anak-anak. Besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Ih, aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian Bu Guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di Sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya Sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di Sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini, kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Banyak sampah yang berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita melakukan kerja bakti saja? Jangan buang sampah di jalan. Buang sampah itu di tong sampah.
Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Apa yang ditangkap di kedua video tersebut, A dan B? Coba bisa saya lihat di chat-nya. Bisa dibacakan ini. Ini belum masuk nih tempat saya. Oh iya. Oh, bagaimana cara memotivasi siswa? Nah, itu dia. Oke. Ada lagi? Banyak ya motivasi siswa untuk budaya positif, mengarahkan, tetapi kita tidak menyuruh langsung, tapi mengarahkan motivasi tersebut bisa ke budaya positif. Nanti ya, kita akan perlahan-lahan menyimak ya, Bapak Ibu guru. Masih satu aja ya, belum ada yang lain. Oke, saya share lagi materi kita. Ya, oke, ya ini tadi saya utarakan ya, awalnya ya, memang kita harus ya pendidikan karakter, menekankan berbagai dimensi ya, bentuk pribadi dan seterusnya ya, dari kemungkinan sifat negatif ya, dari permasalahan-permasalahan yang timbul sekarang, pergeseran etika, moral pada generasi muda, apalagi sekarang ya, luar biasa benturan-benturan yang terjadi pada saat ini. Oke. Sekarang pemikiran budaya positif sendiri ya, Bapak Ibu. Di sini pembentukan budaya positif terjadi ada hubungan dengan dibentuknya profil pelajar Pancasila dan tujuan dalam Merdeka Belajar ya, Bapak Ibu. Menjadi ya istilahnya ramah lah sama anak, ramah kepada sesama teman, sikap ibaratnya air itu segar, bisa menawarkan dahaga, minumnya terasa segar sekali, dan rasa hormat menghormati sesama orang dewasa itu gimana, sesama anak-anak itu gimana. Terus tujuan kita di sini yaitu dalam pendidikan karakter juga bukan hanya mendorong murid untuk sukses secara moral maupun akademik ya, tetapi juga menumbuhkan rasa baik pada diri kita, diri murid dan sekelilingnya ya di masyarakat. Konsep disiplin positif sendiri di sini menurut Nelson sendiri difokuskan pada perilaku positif murid ya, agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini mengajarkan keterampilan sosial emosional. Nanti ada lagi keterampilannya ke situ untuk dapat materi selanjutnya. Tapi ini sekilas saja dalam pentingnya rasa penuh hormat ya, penuh hormat, membesarkan hati dan tidak ya murid itu seperti orang merasa seperti orang dewasa gitu ya, terbawa seperti orang dewasa sehingga ada rasa respect ya kepada murid tersebut. Nah, untuk kriteria disiplin positif sendiri di sini ada beberapa hal yang ditunjukkan ya, dalam kelas, dalam sekolah bersikaplah baik, tegas di saat yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Itu membantu murid merasa dihargain. Itu sering ya, apalagi sekarang ini kita suka betul apabila sudah ada satu istilahnya satu ya ngebully satu dengan lain itu senang sekali, tapi jangan sekali-sekali satu ditanamkan ngebully terus, jangan ya. Membantu murid itu menghargai dan memiliki keterikatan antara dirinya.
Dan itu antara siswa dan guru itu merasa dekat dan merasa memiliki gitu ya. Terus ini untuk selanjutnya memiliki komitmen ya untuk mempertimbangkan efektivitas ya, komitmen untuk belajar ya, mempertimbangkan dampak jangka panjangnya proses belajar pada pembelajaran itu. Di sini dimisalkan seperti belajar terus memberi hukuman dengan sifatnya tidak jangan menyelesaikan masalah dalam jangka pendek, tapi berpotensi untuk memberikan dampak negatif dalam proses belajar itu pada anak itu bersifat jangka panjang ya. Nah, itu. Terus menerapkan disiplin positif, berarti memberikan murid itu keterampilan sosial mendukung pertumbuhan karakter ya. Misalnya seperti komunikasi efektif, pemenyelesaian masalah, kepedulian, rasa hormat dan seterusnya ya, gitu. Dan mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu dapat menggunakan kekuatan diri mereka masing-masing. Nah, dalam budaya positif tersebut, kita akan membuat suatu istilahnya kesepakatan di mana di kelas itu ada namanya kesepakatan kelas ya. Berarti kita membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Apa aja itu? Pertama, Bapak Ibu perlu mempertimbangkan yang penting dalam hal sini, yaitu mengikatkan terus kesepakatan yang harus dijalani. Nah, seperti halnya di sini, ya kata kesepakatan di sini langsung dilakukan atau dalam kesepakatan kelas ini Bapak Ibu memberikan kalimat positif, saling menghormati, istilahnya di contohnya berjalan jika berada di lorong kelas dan seterusnya. Kalimat positif yang ditampilkan pada murid. Di sini kita jangan sekali-sekali ya istilahnya memberikan kata-kata dilarang, tidak, itu jangan sekali-sekali. Terus untuk kesepakatan perlu kita dapatkan perbaikan, dikembangkan secara berkala. Nah, tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan yaitu satu, pertama Bapak Ibu mungkin bertanya dulu kepada muridnya, seperti apa kelas impian kalian, ya kan? Komunikasi satu dengan yang lain, apa dan seterusnya. Terus dua, tanyakan kepada murid ide untuk mencapai kelas impian itu apa? Pasti ada komunikasi lagi kan? Nah, terus melakukan diskusi, ambil kesimpulan pada murid apa yang tadi pertama tanya pendapat murid, sudah tanyakan kepada murid idenya, 3 melakukan diskusi dan ambil kesimpulan, 4 buatlah poster lalu lakukan refleksi. Nah, ada hal yang paling penting dalam hal tersebut yaitu 1, diskusikan bersama murid atau dengan cara berkomunikasi dengan baik dalam membuat kesempatan kelas yang dibutuhkan mungkin pada saat ini ya, WA group, telepon, dan seterusnya. Hal ini penting karena ada keterlibatan langsung kepada murid, siswa kita sendiri. Mungkin kalau misalnya tidak bisa komunikasi pada siswanya sendiri, bisa pada orang tuanya, bisa. Terus tanyakan beberapa poin penting dalam kesepakatan kelasnya. Nah, ini kita tanyakan poin-poinnya. Nah, kalau misalnya sepakat untuk poin-poin tersebut, ajukan kembali poin penting itu bersama murid. Kalau sudah, jika murid dan guru ada kesepakatan, maka dapat membuat media atau beberapa pengumuman dalam bentuk poster atau lainnya. Jadi kesepakatannya itu kita buat dalam bentuk poster boleh, dalam bentuk kita buat sendiri boleh, ke media sendiri boleh, kita
pajang di dinding, kita foto kembali, kita share lagi kembali ke classroom atau WA group, boleh, tidak ada masalah. Yang penting bisa memberikan anak-anak itu ada suatu pengumuman bahwa untuk kesepakatan kelas itu sudah ada di kelas tersebut dan telah membentuk kesepakatan tersebut. Kalau sudah, bubuhilah aturan tersebut, kesepakatan tersebut dengan tanda tangan, dibubuhi. Kalau misalnya kelas kecil kayak apa? Boleh dengan cap tangan atau pokoknya adalah voice untuk bisa memberikan bahwa dia itu terlibat dalam kesepakatan tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini hal yang penting. Nah, saya akan mencoba memberikan satu contoh. Oke, ini ada beberapa kesepakatan kelas. Nanti paling akhir ini adalah kesepakatan yang sudah dibubuhi tanda tangan. Ya, ini kesepakatan kelas ini kegiatan di sebelum masuk kelas. Oke, kita kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam hangat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Jonian Sita atas pemaparannya. Kedengaran ya Bapak Ibu ya suara saya ya? Kedengaran. Oke. Terima kasih untuk Pak Joni, sekali lagi kita berikan apresiasi tertinggi untuk apa yang sudah dipaparkan. Bapak Ibu, jika memang masih ada hal yang mau ditanyakan begitu ya, nanti bisa menghubungi Pak Joni begitu berkaitan dengan kesepakatan kelas. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joni. Bapak Ibu, ini waktunya kita akan berhenti sejenak karena kita akan bergabung dulu dengan link dinas. Jadi Bapak Ibu bisa meninggalkan link ini untuk sementara, nanti setelah pembukaan kita boleh bergabung lagi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya.